Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khudh Aqidatak, dan kita sampai di penghujung bab yang kedua, yaitu bab yang membahas tentang macam-macam tauhid dan manfaatnya. Di penghujung bab yang kedua ini, penulis menyampaikan pertanyaan yang ke-12. Penulis mengatakan, ma hiya faidatut tauhid? Apa manfaat orang belajar tauhid? Sehingga kenapa kita harus menguatkan tauhid? Kenapa kita harus mempelajari tauhid dengan rinci, dengan detail, bahkan termasuk mempelajari bagaimana pemahaman yang menyimpang dalam masalah tauhid, yaitu memahami kesyirikan dan beberapa perbuatan yang bisa mengarahkan seseorang kepada kesyirikan. Jawaban yang disampaikan oleh penulis, faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal adab wal hidayatu fid dunya wa takfirudz dzunub. Qala ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bidzulmin ay bisyirkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Kata penulis, faidatut tauhid, manfaat orang mengenal tauhid dan mempelajari tauhid, hiya al-amnu fil akhirati minal adab. Dia mendapatkan rasa aman di akhirat dari siksa neraka. Kalaupun tidak bebas dari seluruh siksa neraka, minimal orang yang ahli tauhid, dia dijamin tidak kekal di neraka. Wal hidayatu fid dunya. Demikian pula dia dikasih oleh Allah hidayah di dunia. Wa takfirudz dzunub, dan yang ketiga adalah diampuni dosa-dosanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan jaminan keamanan, wa hum muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah. Ada di surat Al-An'am ayat 82. Yang dimaksud dengan bidzulmin, dengan kezaliman, di situ adalah ay bisyirkin. Maksudnya adalah dengan kesyirikan. Sehingga kalau kita terjemahkan, walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mengotori, mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba yang dijamin oleh Allah, hak hamba yang mendapatkan jaminan dari Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menghukum orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tayyib. Penulis menyebutkan manfaat tauhid di sini ada 3. Pertama adalah keamanan di akhirat dari azab. Yang kedua, hidayah ketika di dunia untuk meniti kebenaran. Dan yang ketiga, kafarah terhadap dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang tidak membawa kitab Khudh Aqidatak, mohon untuk membuka Al-Quran, buka mushafnya, surat Al-An'am ayat 82.
Tapi kalau Anda punya kitab Khudh Aqidatak, silakan dibuka di pertanyaan yang ke-12. Bagi Anda yang tidak punya kitab Khudh Aqidatak, silakan dibuka mushafnya surat Al-An'am ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai iman mereka, tidak mengotori iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan dan Allah juga menyebutkan balasan dari amalan itu. Apa bentuk amalannya? Bentuk amalannya ada dua. Yang pertama beriman, yang kedua menjaga kesucian iman. Pertama dia beriman kepada Allah, dan yang kedua dia menjaga kesucian iman itu dari noda-noda kesyirikan, dari tindakan kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasannya. Apa balasannya? Ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan rasa aman. Yang kedua wahum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Sehingga ada dua amalan dan dua balasan. Amalannya berupa iman dan menjaga kesucian iman, balasannya berupa mendapatkan jaminan rasa aman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita akan mempelajari ayat ini. Ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, itu membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa keberatan. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyampaikan, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsah." Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya? Dalam arti mendolimi berbuat maksiat. Mendolimi yang dimaksud adalah berbuat maksiat. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya dalam arti berbuat maksiat? Semua kita pasti pernah berbuat maksiat. Dan kemaksiatan itu hakikatnya adalah mendolimi pelakunya, mendolimi dirinya sendiri. Sementara Allah berfirman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampuri iman mereka, tidak mengotori iman mereka dengan kezaliman. Berarti kita nggak mungkin bisa mengamalkan ayat ini. Berarti kita gagal dalam melaksanakan ayat ini. Sehingga kita sangat kesulitan untuk bisa mengamalkannya, karena kita pasti pernah berbuat maksiat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, laisa kama za'amtum, alam tasma'u qaulal abdis salih. Tidak sebagaimana apa yang kalian sangka. Tidakkah kalian telah membaca pernyataan seorang hamba yang saleh? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Dan yang dimaksud Nabi SAW adalah Luqman, yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Luqman berpesan kepada anaknya, Ya bunayya, wahai anakku, dengan panggilan sayang, Ya bunayya, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kemudian Luqman menyebutkan, Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sehingga tafsir Nabawi, tafsir yang berasal dari Nabi SAW terhadap makna walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mengotori iman mereka dengan kezaliman. Tafsir Nabawi yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Mereka tidak mengotori iman mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Tayyib. Ada dua yang disebutkan oleh Allah sebagai balasan, jaminan keamanan dan petunjuk. Keamanan di mana dan petunjuk di mana? Para ulama rahimahumullah memberikan penjelasan. Jaminan keamanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu ada di dua tempat. Pertama ketika di dunia, yang kedua ketika di akhirat.
Sebagaimana hidayah yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman juga ada di dua tempat. Pertama hidayah di dunia, dan yang kedua hidayah di akhirat. Baik, sekarang apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan di dunia? Jaminan keamanan di dunia adalah rasa tenang yang disematkan oleh Allah di hati hamba-hambanya yang mukmin. Meskipun bisa jadi dia mengalami ancaman yang membahayakan bagi nyawanya, tapi karena dia punya rasa tenang, punya tawakal kepada Allah, ada jaminan rasa aman dalam dirinya, sehingga dia tidak dihantui dengan perasaan takut, tidak dihantui dengan perasaan resah, perasaan bingung, kalut, stres, dan seterusnya. Karena dia dikasih oleh Allah jaminan keamanan ketika di dunia. Dan jaminan keamanan ketika di akhirat adalah jaminan keamanan dari azab. Karena ahlu tauhid, mereka berhak untuk mendapatkan surga. Kalaupun mereka datang ke akhirat dengan membawa dosa dan berhak untuk mendapatkan hukuman di neraka, namun mereka tidak abadi. Pasti dalam satu kondisi, dalam satu kesempatan nanti dia akan diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah jaminan keamanan di akhirat. Sehingga bentuknya jaminan keamanan di akhirat ada dua. Pertama, jaminan keamanan dari neraka sehingga dia tidak tersentuh neraka sama sekali. Atau jaminan keamanan dalam arti dia tidak kekal di neraka, sehingga dia diamankan dari neraka ala marri zaman, setelah berlalu sekian waktu, ketika dia mendapatkan hukuman sesuai dengan beban dosa yang dia miliki. Tayyib. Seperti yang kita tahu, keamanan itu ada dua. Yang pertama adalah keamanan fisik, yang kedua keamanan batin. Untuk jenis keamanan yang pertama, yaitu keamanan fisik, Allah berikan kepada siapapun di antara hambanya tanpa memandang apakah dia orang baik ataukah orang jahat, tanpa memandang apakah dia orang mukmin ataukah orang kafir, sehingga semua orang bisa mendapatkannya. Apa sih yang dimaksud dengan jaminan keamanan fisik? Jaminan keamanan fisik adalah kondisi sehat walafiat, gak punya masalah. Maka siapapun yang saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan gak punya masalah, tidak terancam nyawanya, tidak tertekan dirinya, berarti dia sedang dalam keadaan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Ta'ala. Dan muslim maupun kafir semuanya mendapatkannya. Kalaupun ada orang kafir yang dia hidupnya nyaman bersama keluarganya, gak ada yang ganggu, gak ada yang menekan, gak ada yang mengintimidasi, semuanya baik-baik saja, berarti dia mendapatkan jaminan keamanan, tapi keamanan fisik. Sehingga keamanan fisik ini gak ada bedanya antara muslim maupun kafir, bahkan gak ada bedanya antara manusia maupun binatang. Sapi yang saat ini ada di kandangnya sambil gayemi, tahu gayemi ya? Dia mengeluarkan isi perutnya kemudian dikunyah, santai, bahkan bisa sambil liar-liar ya. Dia merasa aman, gak ada yang ganggu, dia gak ketakutan. Sapi itu sangat tenang. Berarti hewan ini juga mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Binatang-binatang yang mereka masuk ke dalam rumahnya, lalu mereka bisa beristirahat tanpa ketakutan, dia mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Sehingga jaminan keamanan dalam bentuk fisik ini dialami oleh siapapun manusia di dunia, bahkan semua makhluk, baik yang muslim maupun yang kafir, yang berakal maupun yang tidak berakal. Karena itu untuk jenis pertama ini tidaklah menandakan kalau orang itu adalah orang yang disayang oleh Allah. Wah, uripmu tenang, ayem, saiki wis tentrem, apa-apa duwe mulya, dimulyakno karo Gusti Allah. Bukan seperti itu. Karena standar dunia itu tidak menunjukkan apakah dia dicintai oleh Allah ataukah tidak. Tayyib. Hanya saja Islam sangat menekankan agar jaminan keamanan fisik seperti ini dijaga. Jangan sampai ada yang ganggu. Ganggu keamanan fisik, dosa besar. Bahkan ada banyak ancaman di sana, kecuali jika di sana ada alasan yang syar'i. Karena itulah Rasulullah SAW melarang keras setiap tindakan yang bisa mengacaukan keamanan di masyarakat.
bahkan sampai skup yang paling kecil, yaitu keamanan bagi tetangga. Sampai Nabi SAW pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah nggak beriman, nggak beriman, nggak beriman. Sahabat langsung bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah orang yang seperti itu ya Rasulullah? Sampai beliau katakan, demi Allah nggak beriman, nggak beriman, nggak beriman. Dan itu pakai sumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman. Siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man la ya'manu jarahu bawa'iquhu, yaitu orang yang tetangganya nggak merasa aman dari gangguannya. Ada model manusia yang keberadaannya itu suka ganggu orang lain, terutama yang diganggu adalah tetangganya, sehingga tetangganya tidak merasa aman dari keberadaan orang ini. Kadang kita jumpai seperti ini ya. Kalau saya safar, rumah saya tinggal sendirian, jangan-jangan ada yang hilang, jangan-jangan nanti pot bunga diambil, jangan-jangan nanti sepatu saya, sandal saya diambil. Dia nggak merasa aman punya tetangga kanan kirinya, sehingga seperti ini dinyatakan oleh Nabi SAW, orang kayak gini nggak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Yang menunjukkan ancaman keras kalau ini adalah dosa yang sangat besar. Kadang juga ada orang yang dia nggak pernah ngasih keamanan tetangganya dari gangguan lisannya, sehingga siapapun di antara tetangganya itu pasti pernah digerenengi, pasti pernah digunjing. Akhirnya orang pada jaga jarak. Ya, hati-hati kalau berinteraksi dengan orang ini, nanti pasti kamu akan dibahas sama orang lain. Ya. Sehingga sampai orang itu hati-hati. Mau lewat saja, tengok dulu dia di luar rumah atau tidak. Kadang ada juga model orang yang Masya Allah ya, lidahnya itu pedes. Setiap kali ngomong pasti nyelekit, sehingga membuat orang itu takut untuk berinteraksi dengan orang ini. Orang kayak gini disebut oleh Nabi SAW, berarti dia nggak bisa ngasih keamanan kepada tetangganya. Wallahi la yu'min, demi Allah nggak beriman. Dan pelakunya bisa jadi muslim. Pelakunya kebanyakan kalau di negara kita adalah muslim. Kafir juga banyak. Tapi kalau kafir jelas dia bukan orang yang beriman. Muslim yang seperti ini juga banyak. Bahkan kadang tokoh masyarakat yang dia nggak bisa menjaga lisannya, suka ganggu tetangganya dan seterusnya. Tayyib. Termasuk juga Nabi SAW melarang keras orang mengacaukan keamanan untuk skup yang lebih luas, seperti mengacaukan keamanan tingkat negara dengan cara memberontak pemerintah, dengan cara apalagi misalnya terlalu terang-terangan dan terbuka ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah. Makanya Nabi SAW ingatkan bagian seperti ini, dan itu bagian dari prinsip dalam beragama. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Kalian wajib untuk mendengar dan taat selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Wa alla yunazi ayadan ahlahu, dan jangan sampai kalian memberontak dengan berusaha untuk melengsarkan pemimpin kalian. Kenapa? Tindakan seperti ini bikin suasana jadi nggak aman. Yang sini tegang, sini tegang, sini tegang. Akhirnya chaos. Dan kalau sudah chaos, orang itu akan sangat sulit untuk dikendalikan. Ya. Wal waqi' akbaru syahid. Dan realita menjadi saksi yang paling nyata. Negara mana sih yang chaos kemudian dia sejahtera? Nggak ada. Begitu negara itu chaos, maka bisa dipastikan ekonomi terancam, pendidikan nggak karuan, transportasi terhalang. Ada banyak hal yang akan merugi gara-gara terjadinya keributan. Makanya beliau melarang keras tindakan seperti ini. Dan bibit seperti ini adalah
Khawarij. Makanya Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras kepada Khawarij. Bahkan beliau mengatakan al-khawariju al-azariqatu kilabun nar. Azariqah yaitu Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Dengan kalimat yang sangat buruk untuk mereka. Digelari dengan gelar yang sangat buruk. Karena mereka adalah pengacau keamanan. Suka ganggu orang lain. Tayyib. Kita beralih dari keamanan fisik ke keamanan batin. Keamanan jenis yang kedua, yaitu keamanan batin. Keamanan inilah yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Dalam bentuk apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang beriman rasa tawakal. Sehingga setiap mukmin pasti dia punya sekian dari sifat tawakal. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain bahwasanya yang bertawakal kepada Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Karena ketika orang itu punya iman, ada rasa keyakinan dalam dirinya, maka dia tahu bahasanya dia itu punya Allah. Sehingga ketika dia punya masalah, dia tahu saya punya Allah. Dia tahu Allah yang menyelesaikan semuanya. Di saat dia nggak punya harapan untuk bisa menyelesaikan sendiri, maka dia pasrahkan kepada Allah. Dan itulah kehebatan tawakal. Dan Allah Ta'ala memberikan janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Nah, tingkatan tawakal seseorang itu berbanding lurus dengan tingkatan imannya. Sehingga semakin tinggi iman seseorang, maka tawakalnya semakin tinggi. Semakin bagus tingkatan tauhid seseorang, maka tawakalnya semakin bagus. Makanya kita bisa saksikan bagaimana kehebatan orang-orang soleh di masa silam ketika mereka menghadapi berbagai macam ancaman yang sampai itu membahayakan jiwanya. Ibrahim alaihissalatu wassalam, imamun fit tauhid, ketika beliau hendak dilemparkan ke dalam api, yang disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api dengan menggunakan manjanik. Tahu manjanik ya? Ketapel besar. Kenapa? Saking gedenya api itu sehingga orang tuh nggak berani untuk melemparkan Ibrahim secara langsung, tapi dilemparkan pakai ketapel. Begitu Ibrahim dilemparkan pakai ketapel, apa yang beliau katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menjadi penolongku, dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Sehingga aku bertawakal kepada Allah, sudah nggak bisa apa-apa lagi, tawakal kepada Allah. Maka karena tawakalnya Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin, nggak cuma dingin. Jadilah dingin wa salaman, dan berikan keselamatan. Karena bisa jadi sudah dingin tapi berbahaya juga ada. Kok bisa, Pak? Nah, di situ kan ada banyak kayu yang mungkin tajam, yang mungkin ada apalagi misalnya ada durinya. Sehingga ketika Ibrahim dilemparkan, nggak ketusuk kayu, nggak ketusuk duri, tidak terbentur benda keras. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada Ibrahim. Contoh yang lain, sebagaimana yang dihadapi oleh ibunda Ismail, Hajar radhiyallahu anha, dalam kisah yang sangat ma'ruf. Ketika beliau diungsikan oleh Ibrahim dengan membawa bayi yang masih merah, ditaruh di sebuah lembah tanpa kehidupan, kemudian ditinggal oleh suaminya. Sebagai seorang istri, dia ketakutan.
sehingga mengejar Ibrahim. Dan beliau mengatakan, apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat seperti ini? Ibrahim gak menjawab sepeser pun. Kemudian Ibrahim tetap melanjutkan perjalanan. Dikejar lagi oleh Hajar. Apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat seperti ini? Ya. Sepatah pun Ibrahim gak jawab. Sampai akhirnya ketika Hajar paham, ini pasti perintah Allah. Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Ibrahim hanya mengangguk. Naam, betul. Akhirnya Ibrahim melanjutkan perjalanan dan Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Jika memang ini perintah Allah, gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakan kita. Baliklah Hajar. Subhanallah. Saya tidak tanya wanita, lelaki mana yang sanggup seperti ini? Lelaki mana? Ini lelaki ya, saya tanya lelaki. Lelaki mana yang punya kekuatan, kehebatan, tawakal seperti Hajar? Ditaruh di sebuah tempat tanpa makanan, tanpa kehidupan, kering kerontang, yang ada hanya puing-puing Ka'bah. Sehingga ketika matahari itu terbit, maka Ibunda Hajar mengambil posisi di sebelah barat. Beliau hanya mendapatkan teduh dari puing-puing Ka'bah. Karena Ka'bah ketika itu sudah ada, yang bangun malaikat. Ketika matahari menjelang tenggelam, maka Hajar pindah ke sebelahnya, berteduh dengan puing-puing Ka'bah. Nggak ada tenda. Anda bisa bayangkan ketika matahari di atas. Berarti di mana beliau? Beliau kepanasan. Radhiyallahu anha. Lelaki mana yang sanggup untuk memiliki tawakal seperti ini? Mungkin di antara kita langsung bunuh diri. Daripada saya mati lambat ya, mati pelan-pelan, yang itu lebih menyakitkan, mati karena kelaparan, mati karena kehausan. Ya sudahlah, mati bunuh diri lebih cepat. Itu lelaki di zaman sekarang yang tawakalnya sangat kecil. Ini wanita. Sekarang wanita mana yang bisa memiliki rasa tawakal sebagaimana Hajar? Mungkin tidak kita jumpai hadirin, tidak kita jumpai jamaah. Dan itulah kehebatan rasa tawakal yang dimiliki oleh seorang ahlu tauhid. Dia yakin dia punya Allah, sehingga begitu dia mendengar, apakah Allah yang memerintahkan ini? Jawab oleh Ibrahim, na'am. Langsung Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu enggak mungkin Allah Ta'ala menyia-nyiakan kita. Kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanan. Setelah beliau melewati sebuah bukit sehingga tidak lagi melihat istri dan anaknya, Ibrahim langsung menghadap ke arah Ka'bah. Beliau merasa berat untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat seperti ini. Padahal itu adalah anak pertamanya, Ismail alaihi salatu wassalam. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah biwadin ghairi dzi zar'in, enggak ada tanaman. Maka saya sebut enggak ada kehidupan. Jangankan binatang, tanaman saja nggak ada. Padahal kita tahu dalam sebuah habitat, siapa yang lebih memiliki nilai ketahanan? Tanaman. Tanaman tumbuh dulu baru ada binatang. Kalau nggak ada binatang, kalau nggak ada tanaman, nggak mungkin ada binatang. Itu secara teori biologi. Dan Ibrahim mengatakan min ghairi dzi zar'in, nggak ada tanaman. Adanya cuma pasir dan bebatuan. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, yaitu di Ka'bah. Tapi sekali lagi karena imannya, Masya Allah, tawakalnya luar biasa yang dimiliki oleh Hajar. Dan itulah pengaruh dari tauhid yang dimilikinya. Contoh yang lain, kisah Musa alaihi salatu wassalam. Kita tahu Bani Israel itu muslim. Mereka menganut ajaran Ibrahim, menganut ajaran Yusuf,
menganut ajaran Yakub, menganut ajaran beberapa nabi yang diutus oleh Allah di tengah Bani Israel. Termasuk Bani Israel yang tinggal di Mesir. Mereka itu muslim. Ditindas oleh orang-orang kafir yang menyembah Fir'aun. Ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai akhirnya ketika Allah perintahkan Musa untuk meninggalkan Mesir bersama Bani Israel, akhirnya mereka pun pergi ke arah timur. Tiba-tiba mereka tertahan. Kenapa? Di depannya Laut Merah. Pasukan Fir'aun mengejar dari belakang. Apa yang terjadi? Dua pasukan ini saling melihat. Dua kelompok ini saling melihat. Bani Israel bersama Musa melihat ke arah pasukan Fir'aun. Rombongan pasukan Fir'aun yang siap dengan senjata melihat ke arah Bani Israel. Kira-kira apa yang terjadi? Yang satu dipenuhi dengan harapan, yang satu dipenuhi dengan ketakutan. Pasukannya Fir'aun dipenuhi dengan kebanggaan. Sebentar lagi kalian akan kami ganyang, tak habisi kalian semua. Karena mereka membawa senjata lengkap, siap untuk perang, sementara Bani Israel nggak bawa apa-apa. Hanya mungkin bawa bahan makanan, bukan sedang dalam kondisi siaga untuk perang. Sementara yang satunya dalam kondisi ketakutan. Kita pasti akan ketangkap dan nanti kita akan dibantai. Depan Laut Merah, belakang pasukan Fir'aun. Maju mati, mundur mati. Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Falamma tara al-jam'an, ketika dua pasukan ini saling melihat, yang satu merasa bangga, yang satu merasa ketakutan. Qala ashabu Musa, maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkap. Entah sudah nasibnya apa lagi yang akan kita alami. Kalau nggak mati, ya disiksa. Menurut mereka. Dan itu wajar. Karena di hadapan mereka Laut Merah, di belakang mereka pasukan Fir'aun. Inna lamudrakun. Namun Musa alaihissalatu wassalam, yang beliau punya tauhid yang tinggi, tawakal yang tinggi kepada Allah, di tengah seluruh Bani Israel sedang ketakutan, Musa meyakinkan mereka. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Gak mungkin, kata Musa, gak mungkin kita ketangkap. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku, sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Sampai di titik ini Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun beliau tahu punya tongkat, yang tongkat itu bisa menjadi mukjizat, dan sudah berkali-kali ditampakkan oleh Allah ketika beliau melawan tukang sihir Fir'aun. Dan kejadian itu sudah berlalu, karena ini Bani Israel diungsikan. Tapi Musa nggak tahu, terus selanjutnya ngapain ini? Fa'auhayna ila Musa, lalu aku wahyukan kepada Musa. Allah kasih solusi. Fa'auhayna ila Musa, Allah kasih solusi. Aku wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Kemudian lautan itu terbelah, dan masing-masing belahan kattaudil azim, seperti gunung yang tinggi. Wallahu ta'ala alam. Gimana ilustrasinya? Anda bisa bayangkan seberapa dalam lautan. Lalu airnya dibelah oleh Allah, dan kata Allah seperti gunung yang sangat tinggi. Kemudian Bani Israel lewat di situ. Itu kalau bukan karena dorongan iman dan rasa tawakal, mungkin orang akan ketakutan, maju mundur, ini jangan-jangan nanti lautnya lepas kemudian nutup lagi. Wah, kita pasti tenggelam di dalamnya. Tapi begitu lautan itu terbelah, mereka pun lewat, Musa bersama Bani Israel. Sampai akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh pengaruh rasa tawakal, yang itu merupakan rasa aman yang disematkan oleh Allah pada hati hamba-hambanya yang beriman, karena dia punya iman. Tayyib. Saya akan bawa pemahaman seperti ini ke dalam kasus
masalah hijrah. Apa sih yang paling ditakutkan oleh manusia zaman sekarang? Di antaranya, kalau sekarang lagi musim corona, paling takut dengan tertular penyakit. Mereka juga takut, dan ini yang paling banyak, takut miskin. Sehingga ketika dia takut miskin, manusia pun berusaha untuk mencari apapun yang penting pokoknya bisa didapatkan. Nggak peduli mau halal mau haram. Dan itu berangkat dari apa? Takut miskin. Takut nggak dapat rizki. Takut nggak bisa memberi kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Takut nggak bisa ngasih pendidikan yang layak bagi keluarganya, bagi anaknya, karena biaya sekolah mahal. Akhirnya dia bertahan dalam pekerjaan yang haram. Sehingga ketakutannya tidak sampai pada batas mengancam nyawa. Cuman takut dia nggak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, tidak bisa mendapatkan harta yang layak. Karena itulah dia kemudian berusaha untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, haram nggak apa-apa. Jangankan yang syubhat, sudah jangan bicara lagi yang syubhat. Yang haram pun dia ambil. Akibatnya orang seperti ini ketakutan untuk hijrah. Dia nggak berani untuk move on, tetap bertahan di situ. Muqaddimahnya apa? Biar dia berani untuk hijrah, tauhid. Makanya Anda bisa lihat, rata-rata siapa sih yang berani resign dari bank? Yang berani meninggalkan harta haram? Yang berani meninggalkan sogok? Yang berani meninggalkan suap padahal dia pejabat? Mereka yang paham tauhid. Mereka yang sudah ngaji, kenal sunnah, tahu tentang pentingnya tauhid, ngerti besok akan ada kehidupan yang kedua setelah kehidupan yang pertama, yang isinya adalah hisab, tidak ada amal. Maka didasari iman yang mereka miliki itulah muncul tekad. Gak masalah kalaupun kehidupan di dunia ini barangkali saya tidak mendapatkan harta sebanyak si A, sebanyak si B, tapi saya ingin kehidupan saya di akhirat lebih aman, terutama dari harta haram. Akhirnya dia berani resign, dia berani meninggalkan harta haramnya. Nggak apa-apa, dia tidak punya rumah, ngontrak dulu nggak masalah. Lebih baik mati di rumah kontrakan daripada mati di rumah hasil riba. Dan prinsip-prinsip seperti ini dimiliki oleh mereka yang sanggup hijrah. Kenapa? Pengaruh dari iman. Makanya Anda bisa lihat, tawakalnya jauh berbeda antara orang yang sudah mengenal tauhid dengan orang yang tidak mengenal tauhid. Sehingga tidak ada orang yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Dan orang yang tidak punya iman dan rasa tawakal kepada Allah Ta'ala. Dikit-dikit stres, punya masalah dikit tertekan, ada kasus apa dia ketakutan. Kenapa? Rasa tawakalnya rendah. Tapi ketika orang itu punya rasa tawakal yang tinggi, dia pun berani. Makanya sampai ada yang mengatakan dalam salah satu catatan sejarah bangsa Indonesia, ketika beberapa ulama Padang, termasuk diantaranya adalah Imam Bonjol, kemudian beberapa ulama di daerah-daerah yang lain yang ada di Sumatera, mereka sebelum memotivasi masyarakat untuk berjihad, yang diajarkan katanya kitabut tauhid. Saya pernah mendapatkan postingan itu dan barangkali Anda juga sudah mendapatkannya. Dan kalaupun itu benar, karena ada korelasi yang sangat erat antara membangun semangat seorang hamba dengan menanamkan tauhid. Orang ketika memiliki tauhid yang baik, iman yang baik, maka semangatnya akan baik, semangatnya yang sempurna, sehingga dia bahkan sampai pada tingkatan gak takut mati. Apalagi cuma sebatas masalah harta. Dia lebih gak takut lagi untuk meninggalkan pekerjaannya, meskipun bisa jadi itu menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Karena itulah, kalau ada di antara kita yang masih takut untuk hijrah, takut untuk meninggalkan harta yang haram, fattahim qalbak. Maka coba diperiksa hatinya. Karena itu bagian dari iman yang lemah.
sehingga dia nggak berani untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang agama. Tayyib. Dan itulah rasa aman yang disematkan oleh Allah pada hati orang yang beriman, dan itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Kemudian rasa aman di akhirat tadi sudah disebutkan, yaitu jaminan dari Allah Ta'ala dia tidak akan diazab di neraka, atau minimal jaminan dia tidak akan kekal di neraka. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman, meskipun dia hanya punya iman seberat biji khardal. Khardal itu bukan sawi ya, karena di Arab nggak ada sawi, tapi dia rerumputan yang mirip sawi. Anda mungkin bisa searching di internet dengan keyword bahasa Arab khardal, nanti lihat di image, di gambarnya. Dia mirip seperti sawi atau seperti bayam. Biji itulah biji khardal yang sangat kecil. Mungkin kita miripkan seperti biji bayam atau biji sawi, sangat kecil. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman meskipun hanya seberat biji khardal, meskipun hanya iman yang sangat kecil. Akhirnya mereka pun dikeluarkan ba'da mamtuhishu, dalam kondisi gosong. Kira-kira penduduk neraka itu gemuk atau kurus? Wah, kalau di dunia orang disiksa bisa jadi kurus. Ini di neraka kayak apa? Maka tinggal balung dan kulit, longlit. Akhirnya dia ditaruh di sebuah sungai yang disebut dengan Nahrul Haya. Tumbuhlah dagingnya, tumbuh badannya. Nabi SAW menggambarkan sebagaimana biji yang tumbuh di daerah yang subur, betapa cepatnya dia. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Dan itu jaminan yang diberikan oleh Allah kepada ahlu tauhid, meskipun hanya memiliki iman yang sangat kecil, apalagi ketika imannya lebih dari itu. Kemudian yang kedua adalah dia mendapatkan petunjuk. Allah kasih dia petunjuk. Petunjuk di dunia dalam bentuk Allah mudahkan dia untuk meniti kebenaran, sehingga dia punya kecenderungan untuk ngaji tauhid, punya kecenderungan untuk belajar agama yang benar. Anda bisa perhatikan mereka yang belajar tasawuf, yang belajar filsafat, belajar ilmu kanuragan, belajar, semuanya kegiatan belajar. Dan itu melelahkan, butuh modal. Tapi Masya Allah, bisa jadi yang mereka pelajari justru akan membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah arahkan kita untuk belajar ilmu yang bermanfaat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat, yang diambil dari Nabi SAW. Belajar tentang manhaj yang benar, belajar tentang fikih yang benar. Alhamdulillah. Dan itulah hidayah ketika di dunia. Sehingga sampai dalam diri kita punya filter. Saya mau ngaji, tanya dulu, kira-kira ini ustadznya boleh nggak diambil ilmunya? Ada filter seperti itu, bagian dari pengaruh hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita hati-hati. Sebagaimana yang pernah dipesankan oleh Muhammad bin Sirin, al-ilmu minad-din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Maka coba kau perhatikan, dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga belajar agama itu hakikatnya adalah sedang membangun ideologi. Hakikatnya sedang membangun ideologi. Karena itu kalau gurunya salah, maka nanti ideologinya akan salah. Sehingga kadang kalau saya lihat kondisi orang-orang sufi atau orang-orang yang mengikuti aliran-aliran yang menyimpang, subhanallah, orang ini lelah untuk belajar, lelah untuk mengikuti gurunya. Tapi Masya Allah, dia berada di posisi yang justru semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kadang gurunya minta ini dituruti. Gurunya meludah, jadikan rebutan. Bahkan kadang kotoran gurunya itu diperebutkan, sebagaimana orang Syiah.
Maka kalau kita melihat mereka, kita itu layak untuk bersyukur. Ada orang yang kayak gini, mukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah, dengan keyakinan itu berpahala. Dengan keyakinan itu berpahala. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang bernyanyi semalam suntuk, dengan keyakinan itu berpahala. Padahal dalam Islam tidak ada ibadah dalam bentuk nyanyian. Semalam suntuk, konser, ya. Konser apa misalnya. Padahal dalam Islam kita tahu tidak ada ibadah dalam bentuk nyanyian. Tapi dia berkeyakinan itu berpahala. Masya Allah. Coba bayangkan, andaikan saya ada di situ. Apa yang bisa Anda bayangkan? Saya sedang di posisi meyakini kalau itu berpahala, padahal ini adalah perbuatan yang sama sekali tidak ada syariatnya dalam agama kita. Itulah hidayah ketika di dunia. Dan hidayah ketika di akhirat adalah hidayah untuk bisa dengan mudah mendapatkan surga Allah. Hidayah ketika di akhirat adalah hidayah dalam bentuk Allah mudahkan dia menuju surga. Kemudian selain itu, penulis membawakan hadis Nabi SAW sebagai dalil bahwa ahlu tauhid akan mendapatkan kafarah dosa. Nabi SAW bersabda, "Hakul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Hak hamba yang dijamin oleh Allah Ta'ala adalah Allah tidak akan menghukum hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bercerita tentang bitaqah. Bitaqah yang dikenal dengan hadis bitaqah. Barangkali sebagian di antara jamaah sudah pernah mendengar hadis ini. Ada orang yang ketika di yaumul akhir, yang itu di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dia dipanggil. Lalu dia menerima 99 gulungan catatan amal. Semua atau masing-masing catatan amal maddal basar, ketika dibentangkan sejauh mata memandang. Dan isinya catatan maksiat. Pernah melakukan A, pernah melakukan B, pernah melakukan C, Masya Allah. Sebanyak 99 lembar, sejauh mata memandang, isinya maksiat. Akhirnya orang ini sudah merasa nggak ada harapan. Halaktu. Binasa aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Hal laka min udhrin?" Apakah kamu punya uzur barangkali yang belum disampaikan? Dia mengatakan, enggak ada ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi. Pertanyaan yang kedua ini luar biasa. Hal zalamaka kitabayyal hafizun? Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah mendolimimu? Sehingga mungkin coba kau perhatikan, di 99 gulungan itu ada amalan yang ditulis oleh malaikat padahal kau tidak pernah melakukannya. Dia mengatakan enggak ada ya Allah. Dia tidak mendolimiku. Atau barangkali kau sudah tobat tapi tidak dihapus di catatan amal itu, di catatan dosa itu. Dia bilang enggak ada. Semuanya benar dan diakui. Ketika orang ini dalam kondisi putus asa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma la tuzlamu nafsun syai'a." Pada hari di mana enggak ada satupun jiwa yang dizalimi. La zulmal yaum, enggak ada kezaliman hari ini. Lalu Allah mengeluarkan sebuah bitaqah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, wa ma hadzal bitaqah min hadhihi sijillat?" Ya Allah, apa manfaatnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 gulungan catatan amal? Fawudi'a fi kifatin. Kemudian 99 catatan amal tadi ditaruh di satu daun timbangan. Ketika bitaqah tadi ditaruh di daun timbangan yang kedua, tasyat sijillat. Ternyata 99 catatan amal tadi terbang. Ada apa dengan bitaqah? Satu kartu kecil tadi. Bitaqah ini, kartu ini berisi kalimat La ilaha illallah.
maka tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah Ta'ala. Yang kata para ulama, orang ini ahlu tauhid, meskipun dulu ketika di dunia dia banyak melakukan maksiat, Allah kasih kafarah untuk dosa-dosanya. Tayyib. Tapi jangan sampai kita menyalahi, salah paham terkait dalam memahami hadis ini. Berarti kalau yang penting kan ahli tauhid, ya, utang gak bayar gak apa-apa, ya. Ngemplang dulure ra apa-apa. Bukan seperti itu. Kata siapa gak apa-apa, bahaya itu. Maksiat gak masalah, oh bahaya. Yang penting kan ahli tauhid, Mbak. Yang penting kan gak syirik. Bukan kayak gitu. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan tauhid, bukan memotivasi manusia untuk bermaksiat ketika dia merasa sudah ahli tauhid. Dan ahli tauhid tidak akan pernah merasa ujub dengan tauhidnya sehingga dia merasa kalau dia adalah orang yang pasti akan mendapatkan jaminan surga. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.